Sebelum kita menyaksikan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur kepadamu. Amin. Nah, yang sampai pada saat ini adalah kitab 1 Korintus 1 ayat 1-3. Begini firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Shalom buat saudara-saudara terkasih yang Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema yang sampai pada kita pada saat ini yaitu panggilan. Ya, makna dalam kitab panggilan berbicara di mana artinya di sini bahwa kita dipanggil untuk setia dalam hal melakukan perintahnya. Ya. Dan panggilan itu adalah hal yang sangat mulia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga makna panggilan berarti kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Panggilan Tuhan dalam hidup kita harus lahir dari dasar-dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian disambut dengan kerelaan kita, iman keberanian kita, ketabahan kita, ketekunan kita menanggung beban pelayanan termasuk segala persiapan yang diperlukan untuk menjadikan panggilan tersebut berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesemuanya dijalani dengan sepenuhnya memandang kepada Allah yang setia, yang telah memanggil kita sehingga dengan panggilannya lah kita menjadikan orang-orang yang kudus melalui kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan pada ayat kedua dalam 1 Korintus 1 ayat 1-3 yang mengatakan dikuduskan. Yang dimana kudus dalam artian kita telah ditebus melalui Kristus, sehingga kita kudus dan tidak bercela. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Kita ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu dikuduskannya itu dalam panggilannya kita harus kudus. Kudus yang berarti suci dan bersih, bebas dari keberdosaan kita. Bahkan persembahan pun yang kita berikan harus dengan tulus dari hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempersembahkan itu bukan dengan keterpaksaan, dan persembahan itu harus yang baik dan yang sudah dikuduskan. Arti dan makna kata itu dengan panggilan kita yaitu bahwa kita harus berbeda dengan yang lain. Bahwa di dalam panggilannya itu kita sudah berada dalam tempat yang kudus, yaitu dalam Yesus Kristus. Maksudnya di sini berbeda dengan orang yang lain. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Ada satu pertanyaan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kita harus menjalankan perintahnya? Mengapa? Nah, jawabannya karena panggilan itu adalah sebuah panggilan yang kudus. Dan kita ini sebagai anaknya haruslah menjalankan perintahnya. Seperti menjalankan panggilannya. Kita adalah orang yang telah mendapatkan sebuah sukacita, di mana kita melalui Yesus Kristus kita disebut anak-anak Allah. Sehingga dengan hal tersebut kita patut untuk menjalankan segala peraturan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu, lakukanlah panggilanmu agar hidup lebih bersyukur. Dan agar kita menjadikan diri kita lebih baik untuk Tuhan. Agar kita menjadi anak-anak yang terang bagi dunia. Ada satu pesan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman saudara. Bahwa di mana dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita harus hidup kudus. Yang dimana artinya kita harus hidup bersih, bebas dari kedosaan kita. Ada satu kalimat yang harus saya tekan di sini, bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Amin.